Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada saat ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat bersilaturahim, bertatap muka melalui udara dalam rangka yazidul iman, meningkatkan iman, dan thalabul ilmi, mengkaji ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, memberikan kemudahan hidup untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, para syuhada serta kaum muslimin seluruhnya, karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Kesempatan kali ini kita akan mencoba merefleksikan diri tentang kondisi bangsa kita, bangsa Indonesia yang sampai hari ini masih mengalami tantangan, ujian ya, karena pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir ya. Seminggu ini data yang kita lihat ya, penambahan positifnya itu masih kisaran 400 sampai 500-an, sehingga ini menggambarkan kerumunan, pertemuan banyak orang itu masih berjalan di negeri ini. Apalagi nanti ditambah kumpulan orang-orang mudik dari Jakarta ya, menjelang ataupun sesudah Lebaran. Nah, melihat kondisi seperti ini ya, kita sudah 75 tahun merdeka. Nah, tetapi bayangan kebahagiaan, kesejahteraan hidup yang digambarkan oleh para pemimpin kita itu belum nampak sampai saat ini. Yang terjadi justru keprihatinan, kedoliman merajalela, korupsi, berkembang biak tidak terkontrol, tanggung jawab penguasa tidak nampak sama sekali. Nah, ini kita sebagai generasi muda sungguh sangat positif kalau kita mau merefleksi atau mencari ya, teladan dari para founding father kita. Salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Maka kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, bagaimana kepahlawanan Ki Bagus Hadikusumo yang harusnya menjadi suri teladan bagi generasi muda bangsa Indonesia. Jadi di dalam sejarah ya, itu kita semua sudah tahu bahwa peran kenapa Ki Bagus Hadikusumo itu disebut pahlawan nasional ya, itu perannya adalah beliau yang menyusun pembukaan mukadimah preambul ya Undang-Undang Dasar 1945 yang setelah disepakati pada 18 Agustus 1945 itu ada 7 kata yang dicoret dari rumusan asli yang telah dibuat oleh Ki Bagus Hadikusumo. Jadi itulah sebenarnya peran utama Ki Bagus Hadikusumo bagi negeri ini adalah
penyusun ya, muqaddimah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu disusun melalui Piagam Jakarta bersama para ulama yang lain yang tergabung di dalam BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang nanti diperkecil menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang nanti juga tim perumus paling kecil adalah tim 9. Kita jarang tahu sebenarnya peran apa yang dilakukan oleh Ki Bagus ya. Jadi dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 itu beliaulah yang membuat dasar ya, bagaimana gambaran membangun sebuah negeri ya, negeri yang merdeka, yang negeri itu tidak carut marut atau negeri itu tidak lepas kendali tanpa ikatan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi beliau mendasari bagaimana membangun negeri kita ini adalah harus terikat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhanlah yang menciptakan alam raya ini, maka Tuhanlah yang mempunyai aturan. Jadi, nah sekarang ini kita ini lupa ya. Jadi, apa yang disusun oleh para pendiri bangsa itu seperti apa, lalu aplikasinya macam mana. Nah, kita ini tidak pernah dibahas lagi. Jadi kalau kita membaca sejarah ya, ini dalam buku Pancasila Karya Bersama ya, yang ditulis oleh A.M. Fatwa, dan di sini ada kata pengantar dari Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Itu di situ dalam lampirannya itu jelas ya bagaimana konsep pidato dari Ki Bagus ya di dalam sidang BPUPKI yang nanti akhirnya itu dijadikan narasumber ya, atau rujukan utama dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi di situ ternyata memang negeri Indonesia ini disusun terikat dengan Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa sudah jelas di situ kan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu sudah jelas. Tapi nanti sebetulnya dalam pidatonya itu Bagus menjelaskan secara rinci ya bahwa sila-sila Pancasila itu pun ya semua merujuk kepada ajaran Allah. Jadi maka dalam pidato itu ya, pihak non-Muslim saat itu sampai bertanya kenapa menyusun negara saja harus pakai ajaran Islam. Ya Ki Bagus saat itu silahkan, kalau yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha juga mau bikin konsep sesuai agamanya, monggo. Nanti kan tinggal diargumentasikan mana yang lebih tepat untuk bangsa kita. Katanya besok harinya juga nggak muncul, ya, sehingga akhirnya rumusan itu dibuat terus, akhirnya jadilah seperti yang sekarang kita gunakan itu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Cuman ini tidak pernah diajarkan dengan baik kepada anak-anak muda, kepada masyarakat. Jadi kita masih sering salah kaprah ya, ketika ditanya apakah dasar negara Republik Indonesia, rata-rata semua menjawab Pancasila ya, padahal kalau dilihat rumusannya di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 sudah tegas di sana. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang dulu dalam Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi karena toleransi yang besar dari para pendiri bangsa ini yang mewakili umat Islam, maka 7 kata kewajiban dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret, lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi itu sebetulnya hadiah terbesar dari umat Islam ya, kepada negeri ini, yang akhir-akhir ini justru dibolak-balik bagi orang-orang yang nggak ngerti sejarah gitu ya, atau umat Islam yang melaksanakan ajaran Islam dengan baik sering dituduh-tuduh sebagai anti Pancasila dan sebagainya. Sementara mereka sendiri tidak pernah belajar Pancasila, apa yang dimaksud dengan Pancasila. Jadi kembali kita urutkan di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, negara kesatuan Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi dasar itu pondasi.
Nah, nanti sila yang lain, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu merupakan tiang penegaknya. Nah, yang kita perlu tahu dalam buku ini itu tertulis bagaimana pidato Ki Bagus Hatikusuma itu yang menjelaskan bahwa pola pikir rumusan sila-sila Pancasila itu semua berkait dengan wahyu, berkait dengan ajaran Islam. Jadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Ki Bagus mendasarkan ya, rujukannya itu dari surat 2, surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia, setelah mereka dikenalkan kepada Allah, maka mereka terbelah sikapnya menjadi dua. Ada yang membuat tandingan-tandingan selain Allah, mereka menganggap ada Tuhan selain Allah, dan ada orang-orang yang amat sangat cintanya kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Mereka amat sangat cintanya kepada Allah, padahal golongan itu semua sudah dikenalkan kepada Allah. Di dalam surat Toha, surat 20 ayat 14, Allah telah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dengan cara sholat untuk mengingat aku. Nah, dalam pidatonya itu Ki Bagus menjelaskan apa makna dengan sila pertama ini. Diharapkan ya seluruh bangsa Indonesia ini semua bisa hidup dengan sikap mengesahkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Nah, jadi harusnya anggota DPR itu lalu membuat undang-undang turunannya dari sila pertama ini. Kalau turunan yang pertama kan sudah dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Harusnya diturunkan lagi. Bagaimana biar bangsa Indonesia ini bisa mengesahkan Tuhan? Maka harus ada undang-undang, ya, undang-undang untuk dekat kepada Tuhan. Jadi undang-undang beribadah kepada Tuhan. Jadi mestinya negara harus berani mengatur, karena dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu rujukannya adalah surat 49 ayat 13. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, engkau diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian engkau dikembangbiakkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, agar kalian saling kenal mengenal. Jadi manusia itu sederajat, manusia itu elegan. Jadi makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab adalah demikian. Jadi harusnya tidak ada diskriminasi di negeri ini, semua mendapatkan yang sama. Tapi nyatanya kita melihat ya pelanggaran itu terus terjadi dan belum ada atau tidak ada satu pihak pun yang meluruskan. Jadi ada para pejabat dapat fasilitas negara, rakyat tidak dapat fasilitas sama sekali. Di fasilitas negara kan mereka ada rumah dinas, mobil dinas, kendaraan dinas, itu kan. Rakyat subsidinya nggak dapat, ya, karena pengaruh dari dunia kapitalis. Justru sarana prasarana untuk rakyat itu dicabut. Subsidi-subsidi, misalnya energi, subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, itu dicabut. Ini berarti telah terjadi pelanggaran terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi, rujukannya dalam pidato Ki Bagus itu diterangkan surat Ali Imran ayat 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan hendaklah kalian itu mengikat erat hubungan dengan Allah dan sesama manusia, kalian jangan berpecah belah. Ya, jadi ini mesti harus ada undang-undang yang mengatur bagaimana setiap pejabat negara tidak boleh membuat
peraturan yang membenturkan masyarakat satu dengan yang lain. Tapi kenyataannya di Indonesia ini sering terjadi. Satpol PP dihadapkan dengan pedagang kaki lima, polisi dihadapkan dengan mahasiswa, polisi bahkan dihadapkan dengan tentara dan sebagainya. Ini menggambarkan pelanggaran dari sila ketiga persatuan Indonesia ini. Jadi ini PR itu sebenarnya banyak ya, kalau mau kita rinci ya, bagaimana kita memperbaiki negeri ini, betapa banyak yang harus kita perbaiki secara mendasar. Jadi mestinya tugas DPR itu tiap hari ya, kalau bahasa Jawanya itu mentelengi Undang-Undang Dasar 45 ini, sehingga lalu diturunkan undang-undang yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga isi daripada Undang-Undang Dasar 45 itu dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang keempat, sila keempat itu juga ada rujukannya ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini rujukannya adalah surat 42 Asy-Syu'ara ayat 38. Dan itulah dalam membuat kebijakan dalam bernegara adalah kalian bermusyawarah melalui perwakilan. Nah, ini jadi pola pikirnya itu, penduduk kita kan banyak ya, 250 juta jiwa, kan nggak mungkin kalau 250 juta jiwa itu rapat semua. Jadi maka 250 juta ini diwakili oleh DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR pusat. Nah, yang mewakili ini mestinya orang-orang yang kredibel ya, yang mengerti apa yang harus dia kerjakan sebagai wakil. Jadi dia duduk di sana itu tugasnya adalah membuat legislasi ya, membuat undang-undang turunan daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga masyarakat itu hidup nyaman ya, semua ada aturannya. Nah, ini tidak ada pelajaran ke sini dalam pemilihan anggota DPRD atau anggota legislatif dari daerah sampai pusat. Tidak ada sekolah atau tidak ada kursus ya apa yang harus dikerjakan oleh para wakil rakyat itu. Jadi akibatnya kerjaan mereka itu cuma mengada-ada, membuat program-program yang bukan pekerjaan mereka. Sehingga ini yang lebih banyak sekarang kita lihat ya, mereka ngurusi anggaran, yang anggaran itu di markup ya, sehingga rakyat tidak kebagian sama sekali. Setiap sekarang ini kita rasakan ya, apa-apa naik. Jadi gas naik, listrik naik, air naik, BPJS naik, bahkan Mahkamah Agung yang sudah menganulir pun dilawan ya, jadi justru contoh yang buruk ya, pemerintah memberi contoh kepada masyarakat, hasil keputusan hukum bisa dilanggar, bisa ditolak ya, jadi ini karena ada proses yang keliru. Jadi pemilihan atau pemilu kita ini sekarang tidak menggunakan sila keempat dasarnya, tetapi menggunakan one vote one man, satu suara untuk satu orang. Nah, padahal kita jelas tidak cocok. Kalau dulu yang sudah dipakai sejak Orde Lama Orde Baru itu malah lebih tepat ya, karena wakil. Jadi bupati dipilih oleh DPRD tingkat 2, gubernur dipilih oleh DPRD tingkat 1, presiden dipilih oleh DPR pusat. Ingin bebas merdeka sebebas-bebasnya, karena di zaman Orde Baru kita ini tertekan, akibatnya justru kita ini tanpa rem, kebablasan ya. Mestinya ini masih bisa dievaluasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu perlu diperbaiki lagi. Jadi yang keliru, yang sudah di amandemen tapi ternyata kita salah ya, perbaiki lagi. Ini yang kelima juga terikat lagi dengan aturan Tuhan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini pasal 5 ini sudah ada rinciannya di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, tanah, air, dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikelola oleh negara dan sebanyak-banyaknya diperuntukkan untuk rakyat. Ini mestinya harus ada turunan undang-undang yang bisa digunakan oleh para pejabat. Jadi pejabat negara dari tingkat bupati, gubernur, dan presiden itu tidak boleh menjual sumber daya alam dalam bentuk bahan baku. Dia harus menjual sumber daya alam itu dalam bentuk bahan jadi. Jadi konsekuensi logisnya, setiap pejabat ya, pemangku kepemimpinan daerah, baik bupati, wali kota, gubernur maupun presiden, itu harus membuat pabrik-pabrik pengolahan sumber daya alam itu, sehingga
keuntungannya banyak, itu yang bisa disubsidikan kepada masyarakat. Tapi kita kan tidak, sumber daya alam kita ini keruk sehabis-habisnya dijual dalam bentuk bahan mentah, jadi akhirnya habis, hutan habis, ya, minyak habis, emas habis, dan seterusnya. Nah, inilah para persawan yang dimuliakan Allah. Ternyata kalau kita belajar dari sejarah, kita buka-buka lagi sejarah, kita tahu ya, bahwa sebetulnya para pendiri negara ini ya, menyusun negeri kita ini dengan terikat kepada Tuhan. Tetapi kitalah ya, para penerus bangsa inilah yang sekarang ini yang tidak mau tahu ya, atau pura-pura tidak tahu ya. Jadi lalu mengatur negara itu seenak modelnya sendiri, seenak pikirannya sendiri. Jadi lalu kacau balau. Ya, jadi oleh karena itu para generasi muda, marilah ya, dengan belajar sejarah ini kita jadi paham, oh ternyata banyak PR yang mesti kita lakukan ya, bahwa perlu anggota DPR dan masyarakat itu menyusun ya, undang-undang yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi ideologi, jadi bisa ada aturan yang jelas. Jadi kalau kita bicara ideologi, ideologi itu adalah konsep ya, tentang cita-cita hidup masyarakat ya, banyak. Berikut yang diatur secara rinci, berikut tata aturan operasionalnya. Ini yang masih belum tuntas di negeri ini. Perlu ya, generasi yang akan datang itu mempelajari dengan baik sehingga mereka nanti berhasil menyusun ya, menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sebagai ideologi bangsa yang murni dan konsekuen sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa, bahwa mengatur negara itu terikat kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alam raya ini adalah milik Dia. Jadi Allah sudah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perjalanan siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas. Ya, jadi kita sudah tahu alam raya ini terikat oleh yang maha kuasa, sang Khalik, sang pencipta. Jadi kalau kita ingin mengaturnya dengan baik agar menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, maka tentunya kita harus mengikuti aturan-aturannya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.